Ya, Shalom Ibu Bapak semua. Kita akan mulai ibadah kita. Sebelumnya kita berdoa dulu, kita tundukkan hati kita di hadapan Tuhan. Bapak yang baik, kami bersyukur untuk hari ini Tuhan. Kalau Tuhan masih memberi kami nafas kehidupan, sehingga pada hari ini kami boleh datang ke tempat-Mu yang kudus untuk memuji Engkau, meninggikan nama Tuhan. Kami rindu Tuhan, kami memberi yang terbaik untuk Tuhan. Mari Tuhan, hadirlah Engkau di tempat ini. Lawat kami satu persatu Tuhan. Setiap beban kami Tuhan, kami mau taruh dan kami mau tetap memuji Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami memulai ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Bapak Ibu saya undang untuk berdiri, kita akan nyanyikan lagu Kita Bertemu Lagi. Bertemu lagi untuk puji Tuhan. Kita bertemu lagi dalam kasih. Sesuatu yang baik terjadi untuk kebaikan kita. Kita bertemu lagi untuk puji Tuhan. Puji Tuhan ya, kalau Tuhan masih izinkan kita untuk bertemu dengan saudara-saudara seiman kita di sini untuk memuji dan menyembah Tuhan. Ya, kita akan nyanyikan pujian kita dengan matahari yang bersinar. Tuhan yang ciptakan ya.
Puji Tuhan, kita bersyukur ya untuk kebaikan Tuhan. Kita akan sambut firman Tuhan. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan masuk dalam hadirat Tuhan. Kita siapkan hati kita, pikiran kita. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah percaya dengan sayang.
Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami berterima kasih kepada Engkau Tuhan. Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Allah yang setia, sedetik pun tidak pernah Engkau meninggalkan kami Tuhan. Terima kasih Engkau Allah penolong kami. Engkau Allah batu karang kami Tuhan, tempat perlindungan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, ini puji-pujian kami Tuhan. Kami mau naikkan kehadirat-Mu Tuhan. Biarlah apa yang kami nyanyikan Tuhan, pujian dan sembahan kami ini Tuhan boleh berkenan kepada Engkau Tuhan. Menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, walaupun hanya sederhana tapi kami percaya Engkau hadir Tuhan di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Bapa, urapi kami satu persatu Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Urapi dari ujung rambut sampai ujung kaki Tuhan. Biar nama Tuhan yang dikabarkan, biar nama Tuhan yang ditinggikan, biar nama Tuhan yang diagungkan. Terima kasih Tuhan, ajar kami duduk diam mendengarkan, dan biarkan kami menjadi pelaku firman-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Perkenankanlah saya mengucapkan selamat tahun baru juga untuk kita semua, baik yang di ruangan ini maupun di rumah. Nah, karena minggu depan juga ada tahun baru ya, tahun baru. Tapi kita melihat tahun baru dalam kalender Masehi. Nah, Bapak Ibu, Saudara sekalian, ada satu hal penting yang pernah saya janjikan bahwa suatu saat saya akan menyampaikannya, yaitu dari penciptaan dalam Kejadian pasal 1. Nah, kita melihat di sana ada rahasia yang perlu kita pahami. Kenapa kita harus melandasi kehidupan kita dalam pemahaman yang benar, sehingga kemudian kita menjalani hidup ini bukan sebagai sesuatu yang kebetulan, tetapi memang sudah masuk dalam rancangan Tuhan sejak dunia ini dijadikan. Nah, karena itu, ya, jadi firman Tuhan ini bicara mengenai terang itu hidup manusia. Mari saya mohon Pak Andi dengan hormat membacakan Kejadian 1 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Kejadian 1 ayat 1 sampai dengan kelima. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannya lah terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang, dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari pertama. Jadi kita melihat bahwa dalam penciptaan kenapa Allah lebih dahulu menjadikan terang, bukan yang lain-lain. Dan ini sangat kaya di dalam dunia ilmu pengetahuan sekalipun. Karena sekitar 10 tahun yang lalu ketika ospek di ITB, ada 1.000 mahasiswa baru yang konon Kristen, dan itu mereka melakukan ibadah di GOR ITB, dan saya diminta waktu itu untuk menyampaikan firman Tuhan, dan saya sampaikan bagian ini. Dan saya katakan bahwa di sini semua mahasiswa tentu sudah mempelajari, apalagi mereka yang mengambil jurusan biologi tentu sangat paham akan hal ini. Kenapa Allah harus menciptakan terang lebih dahulu?
dikatakan bumi belum berbentuk dan kosong dan gelap gulita. Nah, saudara bisa membayangkan kalau gereja kita ini mau direnovasi, mau dibuat menjadi lebih bagus, material sudah ditumpuk di sini, tetapi gelap gulita, tidak ada listrik. Apa yang mau dikerjakan? Jelas tidak akan bisa melakukan apa-apa tanpa terang itu. Nah, kemudian dikatakan bahwa roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Nah, karena apa? Roh Allah itu mendiami hati manusia. Pada masa itu manusia belum dijadikan. Dan roh Allah melayang itu bukan berarti bahwa dia tidak ikut menciptakan, tetapi ingin memastikan bahwa dunia yang akan diciptakan Tuhan ini memiliki bentuk menurut rancangan Tuhan. Nah, karena itu berfirmanlah Tuhan, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Nah, Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannya terang itu dari gelap. Lalu yang nanti terang itu disebut siang, gelap itu disebut malam. Sebelum ada matahari. Sebelum matahari. Karena matahari baru pada hari keempat. Jadi terang, sinar, cahaya, ciptaan pada hari pertama. Dalam bahasa Ibrani bahasa Yunani psof. Nah, itu menunjukkan eksistensi Allah dan sumber kehidupan manusia. Artinya manusia dan semua makhluk hidup yang lain percuma diciptakan sebelum ada cahaya. Sebelum ada terang. Nah, kemudian yang kedua ini satu sukacita spiritual. Nah, coba saudara bayangkan ketika kita belum percaya, kita hidup dalam gelap. Pikiran kita pikiran yang sia-sia. Pikiran yang belum mengenal akan Tuhan. Kita melakukan dosa juga anggap itu baik. Dan tidak ada sukacita di dalamnya. Nah, sebab itu kalau orang berkaitan dengan terang itu, maka dia akan mengalami sukacita secara spiritual. Lalu segalanya itu jauh lebih baik secara emosional dan pikiran. Nah, coba kalau orang pikirannya gelap, emosinya juga pasti nggak beres. Tapi kalau pikirannya terang, diterangi apalagi terang dalam terang Tuhan, nah cara berpikirnya juga berbeda. Cara dia merespon dengan emosinya pun tidak seperti orang yang lagi gelap pikirannya. Nah, kemudian memimpin manusia menuju kekekalan. Jadi terang dari Allah ini yang membawa kita pada kekekalan. Nanti di kekekalan sana, saudara nanti kita lihat di sini. Jadilah petang dan jadilah pagi, itu hari pertama. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kedua dan seterusnya. Di sana sudah tidak ada matahari. Mau hitung hari apa? Karena dikatakan di hari keempat itu Tuhan menjadikan matahari, bulan, dan bintang-bintang itu penentu waktu, musim, dan sebagainya. Siang dan malam itu ditentukan berdasarkan matahari. Tapi matahari ini akan berakhir. Akan berakhir sehingga kekekalan tidak pernah lagi ada matahari terbit, terbenam, mau hitung hari apa. Kita berada dalam satu rentang waktu yang tiada akhirnya yang namanya kekekalan. Nah, ringkasan penciptaannya. Jadi hari pertama Allah menjadikan terang. Hari kedua Tuhan menjadikan cakrawala, memisahkan air dari yang ada di atas dengan air yang di bawah. Hari ketiga Tuhan menjadikan darat dan laut tumbuh-tumbuhan. Nah, ini spermatofita, tumbuh-tumbuhan berbiji. Nah, artinya apa? Kalau tidak ada terang, percuma Tuhan menjadikan tumbuh-tumbuhan pada hari ketiga, karena toh mereka tidak akan hidup. Nanti kita akan lihat slide berikutnya. Keempat, Tuhan menjadikan matahari, bulan, dan bintang-bintang. Nah, matahari, bulan, dan bintang-bintang itu Tuhan baik. Itu disebut sebagai benda-benda penerang yang ditempatkan di cakrawala untuk menerangi seluruh ciptaan di alam semesta ini. Dan itu perannya sangat besar. Lalu hari yang kelima Tuhan menjadikan makhluk hidup di laut dan segala jenis burung. Hari keenam Tuhan menjadikan binatang ternak, binatang melata, binatang berkaki 4 dan sebagainya. Dan terakhir manusia. Nah, kenapa Tuhan menciptakan bukan hari pertama manusia tadi? Nah, manusia hidup dalam kegelapan, belum ada apa-apa, diciptakan mati hari itu juga. Karena belum ada sesuatu yang
akan dimakan. Dan kalau kita melihat ini, betapa ajaibnya ciptaan Tuhan ini. Sehingga di dalam dunia teologi, mereka yang mendalami perjanjian lama, itu harus paham bahasa Ibrani, Kejadian pasal 1 sampai 11. Karena itu kunci untuk memahami seluruh ciptaan. Nah selanjutnya, Bapak Ibu lihat di sini. Cahaya matahari yang diciptakan pada hari keempat tadi, muncul di sini. Dia menjadi sumber kehidupan, aktivitas makhluk hidup, di dalamnya respirasi. Jadi tumbuh-tumbuhan itu bernapas itu karena ada matahari. Lalu melakukan fotosintesis, asimilasi ya, dari daun hijau daun ini. Nah kemudian ini karena ada matahari. Kalau tidak ada matahari, kegiatan kehidupan ini tidak akan ada. Nah kemudian evaporasi itu penguapan benda-benda mati. Ibu-ibu kalau di rumah cuci pakaian seminggu tidak ada matahari, hujan terus-menerus, ibu rendam di dalam ember. Nah itu bisa bayangkan. Ya cepat akan membusuk dan berbau. Nah kemudian siklus hidup, rantai makanan, arah pertumbuhan. Nah fototropi. Nah ini penting. Berbeda dengan manusia ya. Tumbuh-tumbuhan kalau kita letakkan di pinggir rumah kita, nah itu akan bengkok-bengkok bukan karena apa? Karena dia sedang mencari cahaya matahari. Nah sehingga itu bengkok itu ke arah cahaya yang namanya fototropi. Nah kemudian ada air dan uap air. Nah kita lihat air ada di bawah. Nah ini memberi kekuatan bagi tumbuhan. Nah lalu di sini ada siklus hidup tadi ya. Jadi karbon dioksida atau CO2 ini dari pernafasan kita manusia diambil oleh tumbuhan. Lalu tumbuhan melepaskan oksigen untuk pernapasan kita. Lalu dari tumbuhan yang mendapat cahaya matahari ini menghasilkan karbohidrat. Nah di hari ketiga tadi diciptakan tumbuh-tumbuhan berbiji. Nah itu Tuhan mengatakan itu tumbuhan berbiji dalam Kejadian 1:29 itulah makanan manusia. Jadi tanpa kegiatan itu kita akan nggak bisa memperoleh sumber makanan kita. Kita akan mati lemas. Makanya Tuhan itu baik banget. Menciptakan seluruhnya siklus kehidupan ini sudah berjalan. Terakhir ciptakan manusia. Nah jadi air juga kita peroleh oleh karena ada tumbuhan yang diciptakan pada hari yang ketiga tadi. Baru hari keempat mulai makhluk hidup yang membutuhkan oksigen itu hari keempat, kelima, dan keenam manusia. Ya hari pertama, kedua bukan itu dulu. Sebab kalau Tuhan menciptakan makhluk hidup di situ, dia belum memperoleh siklus hidup ini. Sorry. Ya, jadi itu ini juga ilustrasi yang bagus. Kalau Tuhan matikan cahayanya kayak tadi. Poek saudara ya. Hidup ini ya. Poek. Nah. Bandingannya. Kehidupan rohani kita katanya matahari menghasilkan oksigen dihasilkan oleh tumbuhan. CO2 dilepaskan oleh kita. Dihirup oleh tumbuhan. Lalu tumbuhan memberikan kepada kita oksigen. Dan tumbuhan ini yang menghasilkan bahan makanan kita. Nah kemudian matahari, tadi bagus juga ada lagu tentang matahari ya. Padahal saya tidak pesan. Nah matahari ini Tuhan ciptakan pada hari yang keempat. Penentu siang malam terang gelap. Masa yang tetap hari tahun dan sebagainya. Nah sehingga tadi saya katakan bahwa matahari kalau sudah tidak bersinar. Udah gak bisa kita hitung hari apa. Tidak ada siklus waktu. Kan siklus waktu kita kan 24 jam. Nah kalau matahari nggak pernah terbenam mau hitung hari apa. Nah itu nanti di surga seperti itu. Tapi di surga seperti itu Tuhan matikan matahari, bulan dan bintang-bintang. Kembali lagi cahaya yang di Kejadian 1 ayat 3 tadi. Berasal dari Tuhan. Itu sebabnya orang tidak bisa mengandalkan alam semesta ini dan sebagainya. Karena kehidupan kekal ini akan berakhir di sini. Nah coba lampu saklar kita dimatikan apa jadinya? Kita gelap gulita. Nah itu seperti itu juga di akhir zaman. Tanpa cahaya matahari cepat bertumbuh tetapi rapuh. Contohnya tahu gak jamur? Ya, tahu gak ibu-ibu beli? Ya coba lihat itu ditaruh di tempat yang tidak ada cahaya, batangnya itu cepat ya
cepat, panjang, dan sebagainya. Tapi kita sentuh pakai jari aja bisa patah. Nah karena apa? Tidak ada kekuatan di dalamnya. Karena tidak mendapatkan cahaya, tidak mendapatkan sinar. Nah jamur juga begitu. Orang mengusahakan jamur itu dia tidak memiliki zat hijau daun atau yang namanya klorofil. Makanya tidak bisa disimpan dalam waktu yang lama. Dan dia tidak mengandung karbohidrat untuk kebutuhan kita. Nggak mungkin kita tiap hari makan jamur terus ya. Walaupun itu enak ya Bapak Ibu. Nah kehidupan di alam semesta berakhir. Matahari bulan tidak akan bercahaya lagi. Mari Matius 24 ayat 29 dan 35 Pak. Matius 24 ayat 29 dan 35. Segera sesudah siksaan pada masa itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit dan kuasa-kuasa langit akan goncang. 35. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Jadi nanti pada akhir zaman matahari, bulan, bintang-bintang yang dicantolin Tuhan di cakrawala tadi itu lepas. Jadi dimatikan Tuhan bukan hanya gelap gulita tapi berguguran. Berguguran sehingga ilmu pengetahuan itu memakai istilah apa? Guguran meteor. Ya, guguran meteor. Jadi kita belajar Alkitab ini sangat dalam saudara ya. Mungkin hari ini agak seperti kuliah ya, mohon maaf ya. Tapi ini agak penting ya, menurut saya sangat penting ya. Karena Tuhan menciptakan ini untuk kehidupan berabad-abad dalam perjalanan umat manusia khususnya ya. Khususnya. Nah kita menghadapi tahun ini dalam jangka waktu 365 hari. Kita baru hari ke-15. Berarti masih ada 350 hari yang kita butuh terang dari Tuhan. Kita butuh cahaya dari Tuhan ibarat ini. Ibarat tumbuhan. Nah ini terang Tuhan nih. Jadi ada dua unsur utama yang membawa kekekalan yaitu Tuhan sendiri dan firman Tuhan. Nah sebab itu dikatakan firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Nah berarti bahwa sumber terang selain pribadi Tuhan adalah firman. Nah karena di sini dikatakan bahwa mari kita lihat Yesaya 60 ayat 1 dan 2. Sangat penting di sini. Yesaya 60 ayat 1 dan 2. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang, dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi, dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu, dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Nah kita lihat di sini bahwa orang tanpa Tuhan, atau orang menyebutnya ateis, atau orang tanpa Tuhan Yesus ya seperti gambaran di Yesaya 60 ayat 1-2 di sini. Yaitu apa? Orang yang berjalan dalam terang Tuhan ini terbit. Menjadi teranglah sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Nah kemuliaan Tuhan itu manusia jatuh ke dalam dosa karena semua orang sudah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Tapi kita ketika percaya pada Tuhan, kemuliaan kita dikembalikan. Waktu Adam dan Hawa jatuh, hak mereka yang harusnya menguasai ciptaan Tuhan itu juga berubah total. Dan kehilangan kemuliaan Allah. Nah sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Jadi jutaan penduduk bumi ini masih berjalan dalam kegelapan kalau kita lihat dari unsur spiritualitasnya atau rohani yang bersumber pada Tuhan sebagai terang. Mereka berjalan dalam kegelapan. Tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Makanya kalau kita menyaksikan kejahatan di mana-mana memang itu perbuatan kegelapan seperti itu. Karena mereka tidak mengenal Tuhan. Nah kita pun tadinya dari gelap dipanggil keluar dari gelap menuju terangnya yang ajaib itu yang namanya eklesia, gereja. Dan dikatakan di sini, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata. Jadi bagi orang percaya Tuhan menerbitkan terang
di atas kita dan penuh dengan kemuliaan. Jadi itu apa? Spiritual joy, sukacita surgawi. Barangkali kita juga punya masalah dengan orang di luar sana. Kita punya pergumulan yang sama. Tapi orang melihat berbeda. Kok orang Kristen ini wajahnya kok ada kemuliaan di dalam. Ada prosperity, ada kemakmuran secara spiritual di sana. Oleh karena apa? Tuhan menjadi terang kita. Dan kalau kita membaca ayat-ayat berikutnya ini, kekayaan bangsa-bangsa akan dibawa kepadamu dan macam-macam. Disebutkan dalam Yesaya 60 ini. Tapi syaratnya harus dipulihkan dulu dalam terang Tuhan supaya punya wibawa surgawi. Tuhan memberkati kita tapi kita hidup di dalam kegelapan, itu hidup yang rapuh tadi. Orang banyak yang kaya tetapi tidak memiliki Tuhan. Apa jadinya? Begitu usahanya bangkrut, gila. Ya kan? Begitu usahanya tidak berjalan dengan baik, stres dan sebagainya karena rapuh. Siapa yang menjamin bahwa kehidupan ini akan menjuat terang Tuhan? Kita tidak mungkinlah terang matahari itu memang untuk ciptaan yang lain yang bukan manusia ya. Bukan manusia, untuk proses kehidupan ini. Tapi tidak mungkin spiritualitas kita, kerohanian kita tingkatkan dengan berjemur matahari. Satu hari saudara berjemur 3-4 jam di bawah matahari, rohani kita tidak akan meningkat, kesehatan jasmani kita oke. Tapi rohani kita tidak tergantung pada matahari. Karena itu untuk menerangi bumi ini, bukan untuk membawa kepada kehidupan rohani. Nah kemudian ayat 19 dan 20, Yesaya 60. Yesaya 60 ayat 19 dan 20. Bagimu matahari tidak lagi menjadi penerang pada siang hari, dan cahaya bulan tidak lagi memberi terang pada malam hari. Tetapi Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu, dan Allahmu akan menjadi keagunganmu. Bagimu akan ada matahari yang tidak pernah terbenam, dan bulan yang tidak surut, sebab Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu dan hari-hari perkabunganmu akan berakhir. Ayat-ayat ini hanya dialami oleh orang yang percaya pada Tuhan Yesus Kristus. Bangsa-bangsa yang tidak percaya pada Tuhan akan mengalami masa perkabungan disebutkan di sini. Hari-hari perkabungan mereka tidak akan pernah berakhir. Bahkan itu akan berkelanjutan. Nah karena matahari tidak bersinar lagi, bulan tidak ada lagi, tapi Tuhan menjadi penerang kita. Nah karena itu kita menjadi orang Kristen bukan orang Kristen sementara waktu. Ya Tuhan itu baik banget. Menciptakan matahari untuk semua proses kehidupan ketika kita di bumi. Dan waktu kita mati Tuhan mengembalikan terang yang di Kejadian pasal 1. Mengambil peran itu di dalam kehidupan orang percaya. Dan menarik dikatakan di sini bahwa hari-hari perkabungan kita akan berakhir. Ketika kita masuk surga, tidak ada lagi air mata, ratap tangis. Perkabungan selesai. Tapi bangsa yang berjalan dalam kegelapan tadi justru perkabungan dimulai. Di situ. Nah ini perbedaan sangat besar. Mengapa kita harus bangga menjadi orang Kristen? Nah kemudian terang itu juga adalah firman Tuhan. Tidak usah dibaca lagi karena ada di sini. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Nah saudara kalau tidak memakai firman Tuhan, itu sangat riskan. Kita bisa terantuk, bisa tersandung, bisa jatuh. Kalau ada di situ jebakan-jebakan, itu katanya orang bangsa Vietnam bisa mengalahkan Amerika itu karena apa? Bukan karena mereka memiliki bom atom dan sebagainya. Tapi secara tradisional itu jebakan-jebakan banyak di Vietnam. Oh itu gali lubang pakai tali, tahu-tahu terjerubus ke sana udah di atas pohon. Nah sehingga kekalahannya bukan karena modernnya alat perang mereka. Tapi mereka menciptakan jebakan-jebakan karena kegelapan tidak tahu jalannya. Dan kita juga barangkali nabrak sini, nabrak situ kalau tanpa firman. Karena kita berjalan di dalam kegelapan kok. Kaki kita tidak ada penerangnya. Jalan kita gelap gulita. Waktu minggu lalu saya mencoba jalan Cisumdawu. Ya, jalan tol baru yang keluar di Cimalaka. Nah saya ke Cirebon kembali bersama Daniel bertiga. Nah pulang saya tidak bisa lari cepat. Karena lampu belum seluruh ruas jalan itu terpasang. Lampu ya. Jadi harusnya 80-90 saya cuma 60 km per jam. Nah karena sangat hati-hati. Belum di pinggir jalan ada tumpukan pasir. Jadi itu mobil dinas diparkir di situ sambil kasih
lampu kedip-kedip supaya orang awas di situ karena ada tumpukan pasir, batu dan sebagainya. Bayangkan kalau tidak ada cahaya, tidak ada sinyal yang diberikan, itu barangkali kecelakaan akan makin bertambah. Jadi berarti bahwa tahun ini yang harus kita lakukan berjalan di dalam terang Tuhan, bukan berarti tanpa firman Tuhan. Bukan berarti tanpa firman Tuhan. Nah, kebiasaan membaca firman Tuhan ini akan membuat mind kita, pikiran kita, emosi kita menjadi terang. Kita melihat hari-hari kita juga bukan dari ukuran manusia. Walaupun orang mengatakan bahwa tahun 2023 ini akan ada inflasi, ada ini dan itu. Kemarin saya lihat di TV itu PHK besar-besaran pabrik sepatu karena tidak ada order dari luar negeri. Nah, apa kita berharap pada situasi demikian? Karena terang kita jelas pada Tuhan. Nah, kemudian Yohanes 1 ayat 4 sampai 5. Yohanes 1 ayat 4 dan 5. Dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Di dalam terang itu ada hidup. Jadi kita hidup di dalam dunia ini karena ada terang Tuhan. Saudara orang Kristen pun kalau tidak hidup di dalam terang Tuhan, di dalam firman dan pribadi Tuhan Yesus, nah kita ini hidup kita tidak akan berguna apa-apa. Sama seperti tumbuhan tadi. Tidak mendapat cahaya matahari, gampang ambruk. Dan dikatakan bahwa kegelapan tidak bisa menguasainya. Kalau kita hidup di dalam firman, hidup di dalam terang Tuhan. Nah, tetapi di ayat-ayat berikutnya katanya walaupun terang itu sudah ada, tetapi orang-orang kepunyaannya menolaknya. Jadi kita menolak untuk percaya pada Tuhan, mengandalkan Tuhan Yesus, lalu kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Yohanes 8 ayat 12, Pak. Yohanes 8 ayat 12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikuti aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Ayat ini ayat hafalan saya ketika kelas 5 SD. Saya ingat sampai sekarang. Ya, Tuhan Yesus itu adalah terang. Jadi kalau kita berada dalam Tuhan itu kita berjalan di jalan yang terang. Jalan yang benar. Tidak akan tersesat atau tersandung tadi. Nah, kemudian kenapa Tuhan menjadi terang? Nah, ini untuk menyingkirkan rasa takut kita. Mazmur 27 ayat 1 dan 4. Mazmur 27 ayat 1 dan 4. Dari Daud, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Ayat 4, Pak. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Ini butuh resolusi atau keputusan untuk mengambil tindakan pada tahun 2023 ini. Dikatakan Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapa aku harus takut? Apa yang Bapak Ibu takutkan? Apakah finansial kita? Apakah usaha kita? Apakah pekerjaan kita, pelayanan kita, kesehatan kita? Apa yang kita takutkan? Roma mengatakan bahwa jika Allah di pihak kita, siapa berani, ya kan? Siapa akan melawan kita? Nah, tapi tanpa terang, musuh kita banyak. Dilukiskan di Mazmur 27 ini. Banyak sekali musuhnya Daud. Tetapi karena dia berada di lingkungan yang aman, yaitu terang Tuhan, dia tidak takut. Sekalipun bumi bergoncang, sekalipun ada perubahan di mana-mana terjadi sekarang, entah mata uang merosot atau inflasi atau apa, kita tidak takut. Nah, karena apa? Tuhan adalah benteng hidup kita. Dia melindungi kita. Kita berada di zona aman. Kita tidak perlu takut. Tetapi dikasih tahu rahasianya di ayat yang keempat. 2023 ini Bapak Ibu cita-citanya apa? Mintanya apa? Kalau saya mintanya memang ayat 4 ini dari dulu. Satu hal telah aku minta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Keinginan saudara dan saya apa? Bagi Daud hanya satu hal, yaitu apa? Diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Kenapa diam di rumah Tuhan, bukan di tempat lain?
Pemazmur juga mengatakan bahwa lebih baik 1 hari di rumah Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Istri saya sering mengatakan, kita ke Bali lu, ke Pain. Saya bilang, saya dulunya senang lah. Nah sekarang orang mengubah kalau jalan-jalan katanya healing, sehat. Ya mungkin perasaan kita, mata kita sehat lihat lingkungan yang bagus, tempat wisata. Tapi pulang tidak sehat dompet kita. Saudara kan harus bayar kalau pergi ke sana. Ada teman barusan dari Australia pergi ke Labuhan Bajo, kita tanya berapa, sekadar 10 juta. Nah, 10 juta itu kan dia konversi dolar. Ya. Nah saudara 10 juta bisa kita bayangkan, tidak healing. Justru dompet kita sakit. Nah karena kita salah wisata, bukan berarti tidak boleh ya. Nah tapi prioritaskan rumah Tuhan. Satu hal yang menjadi prioritas, diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Nah apakah Daud tidak berada di tempat lain? Dia berperang kemana-mana. Juga musuhnya banyak, tetapi yang membuat dia berani menghadapi musuh itu karena Tuhan melindungi dia di baitnya. Lalu apa? Menyaksikan kemurahan Tuhan. Di rumah Tuhan ini kita menyaksikan kemurahan Tuhan. Di tempat wisata belum tentu. Ya. Di tempat lain kita menyaksikan macam-macam kehebatan teknologi pembangunan manusia yang luar biasa majunya saat ini, kita kagum juga. Tapi semua itu menara Babel, saudara, akan runtuh. Tetapi kalau kita diam di rumah Tuhan, kita bisa menikmati kemurahan Tuhan. Tuhan lihat Pak Domingus di gereja wajahnya murung, wah itu kayaknya teboga duit, Tuhan kirim duit. Ya, saya nyeri hati penghiburan Tuhan melalui puji-pujian, melalui firman Tuhan. Jadi ini banyak orang Kristen salahnya di situ. Karena apa? Pikirannya bukan terang, Tuhan tarik gelap, dipengaruhi oleh pikiran-pikiran orang yang tidak mengenal Tuhan. Akhirnya permintaannya bukan diam di rumah Tuhan, tetapi wah semuanya. Saya ketemu sama Dikun Hartono di LP Sukamiskin, pemilik bank ya, yang kabur kecil. Saya bilang bagaimana? Habis semua Pak Domingus. Sisa hidup saya ini untuk apa? Melayani Tuhan. Makanya dia keluarin duit sendiri, sewa orang di sana seminggu 1 kali ibadah, dia cari kalau boleh ada kelompok yang melayani dia di LP sana. Nah, karena semua sudah habis, disita negara dan sebagainya. Yang dulu dia banggakan punya bank, orang bilang duitnya banyak. Nah tapi sekarang berubah. Satu hal yang kuminta yaitu diam di rumah Tuhan dan menikmati kemurahan Tuhan. Di luar sana orang tidak semua murah hati ya kan. Saudara tadi pergi tempat wisata bayar tiket juga. Murah hati kasihan dong. Wah kasihan nggak laku saudara ya. Tapi di rumah Tuhan ada kemurahan Tuhan. Lalu apa? Menikmati baiknya. Nanti kapan-kapan saya khotbahin ya. Sekarang ini ada 2 macam ibadah. Ibadah sejati dan ibadah sambilan. Yang online itu sambilan. Saudara beribadah, saudara bisa makan di situ kok nggak ketahuan jemaat. Ya, ibadah sejati dan sambilan ini sedang terjadi. Walaupun orang yang itu teknologi maju, kita bisa. Ini yang beribadah mengikuti online ini sambilan. Apakah mereka sedang mendengar firman Tuhan atau sedang lihat yang lain, telinganya aja katanya mendengar firman. Ya, tubuhnya nggak ada di situ. Dan itu dialami. Di mahasiswa kami juga begitu. Wah, online nilai mereka bagus-bagus. Begitu onsite yang tadi nilainya bagus-bagus, merosot drastis. Kenapa kamu? Ya. Ada yang bilang ujian, saya keluar ke kantor sebentar, saya balik dia buku-buku. Kenapa kamu buka buku? Kan ujian Pak. Oh, ini kebiasaan kamu kan onsite, online kan begitu. Kamu tinggal buka buku. Jadi kehidupan kegelapan mempengaruhi dia. Karena apa? Bukan ibadah sejati. Ibadah sambilan. Ada orang ibadah sambil WA. Banyak sekarang. Sambil melakukan macam-macam hal yang lain. Tapi tidak seperti Daud. Dia menikmati betul. Dari A sampai Z. Dari fotum sampai dengan doa berkat. Dia ada dalam rumah Tuhan. Dan pasti dia akan diberkati oleh Tuhan. Nah karena ini akan menyusul Yesaya 45 ayat 5 dan 7. Mari Pak Handi. Yesaya 45 ayat 5 sampai 7. Yesaya 45 ayat 5, 6 dan 7. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Kecuali aku tidak ada Allah. Aku telah
senjatai engkau sekalipun engkau tidak mengenal aku, supaya orang tahu dari terbitnya matahari sampai terbenamnya bahwa tidak ada yang lain di luar aku. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Ayat 7, Yang Pak. menjadikan terang dan menciptakan gelap, yang menjadikan nasib mujur dan menciptakan nasib malang. Akulah Tuhan yang membuat semuanya ini. Orang nasibnya malang, nasibnya apes, tidak mau datang pada Tuhan. Oh, ini jelas di sini. Kalau dia datang di rumah Tuhan penuh kenikmatan, Tuhan mengubah nasib malang menjadi mujur. Akulah Tuhan yang menciptakannya. Tuhan bilang begitu. Nah, tapi kita cari alamat yang salah. Alamat yang salah. Nah, itu sebabnya banyak orang mengalami kesulitan, bukan Tuhan tidak baik. Saya bilang lebih bagus laron ya dari orang Kristen ya. Ya, laron kalau malam hari ada galap kulit, dia cari lampu, berkerumun di situ. Nah, tapi orang Kristen malah menjauh dari Tuhan sebagai prestasi loh. Sekarang orang nggak beribadah itu dianggap prestasi. Nah, ini jelas, akulah Tuhan, tidak ada yang lain. Berarti jangan nomor duakan Tuhan. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya akan ditambahkan. Kalau Kejadian 1, maka semuanya sudah disediakan. Tuhan bekerja dari hari pertama sampai hari ke-6 itu untuk manusia. Mari kita lihat Kejadian 1 ayat 26, Pak Handi, kita baca lagi. Itu tujuan Tuhan menciptakan manusia di situ supaya kita tidak salah. Nah, saya ingin ini karena kita memulai tahun yang baru sama seperti Tuhan mulai menciptakan ini, didaur ulang pada satu siklus yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kejadian 1 ayat 26. Kejadian 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang mata yang merayap di bumi. Tuhan menjadikan manusia laki-laki dan perempuan itu untuk apa? Disebutkan di sini supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, atas ternak, atas seluruh bumi. Itu artinya apa? Bahwa Tuhan menciptakan langit dan bumi 6 hari untuk saudara dan saya. Tuhan bilang datang ke rumah Tuhan menikmati semuanya ini. Kita cari di tempat lain. Kita tidak membaca firman. Akhirnya tidak menemukan jawabannya. Kalau orang bilang merantau, ingin kemana-mana, ingin memperbaiki nasib. Ya nasib itu enggak jauh-jauh, dia hanya sejauh doa kan. Datang pada Tuhan, Tuhan mengatakan dia yang menciptakan nasib mujur dan nasib malang. Akulah Tuhan. Nah berarti kalau nasib kita lagi tidak baik, ya datang kepada Tuhan. Tanya Tuhan, kenapa kok saya masih begini juga? Engkau berfirman, apakah engkau Tuhan yang berdusta, yang lalai terhadap firman-Mu dan tidak menggenapinya? Kita bisa klaim kalau kita sudah berjalan dalam kebenaran firman Tuhan. Jadi kalau kita mengandalkan Tuhan, nasib kita menjadi baik kan? Mujur. Nah karena itu resolusi kita yaitu apa? Diam di rumah Tuhan menikmati keindahannya. Dan ia juga menjadi sumber kerohanian kita. 2 Korintus 6 ayat yang keempat. 2 Korintus 4 ayat ke-6. Ya. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Di dalam hati kita juga ada terang. Kalau kita hidup di dalam terang Tuhan. Orang percaya Tuhan jamin bahwa di dalam hati kita terbit terang juga. Karena Tuhan sudah memanggil kita dari masa lalu yang buruk, masa lalu yang penuh dengan dosa, yang hidup gak kekaruanan. Tuhan ingin perbaiki. Apakah kita ingin kembali lagi? Nah karena itu Tuhan tanamkan itu di hati kita. Ingat bahwa terang itu ada di dalam Tuhan. Dan ada di dalam firman-Ku. Jangan mencari yang lain tadi. Ya karena yang menjadikan nasib baik dan mujur itu Tuhan. Jangan tinggalkan rumah Tuhan. Cari kenikmatan di lain tempat. Nah jadi ini padanannya untuk kita.
Kalau terang adalah sumber kehidupan, itu dibandingkan matahari terhadap makhluk hidup yang lain. Tanpa cahaya atau tanpa terang, manusia berjalan dalam kegelapan. Lalu kedua, oksigen tidak ada. Nafas rohani kita kalau kita tidak datang kepada Tuhan, tidak membaca firman Tuhan, kita kekurangan oksigen. Mereka yang pernah terpapar COVID-19 kemarin barangkali paling tahulah betapa sulitnya mencari oksigen. Dan oksigen itu bisa diproduksi sekarang ini. Tetapi tidak untuk miliaran penduduk bumi ini. Pabrik mana yang bisa mencukupi seluruh oksigen makhluk hidup? Tuhan sudah menciptakannya melalui terang. Nah, seringkali nafas hidup kita, nafas rohani kita mengalami asma. Sesak napas oleh karena nggak baca firman Tuhan ya. Kadang-kadang Tuhan izinkan kita mengalami kesesakan itu supaya kita cari sumbernya ini. Lalu apa? Orang mengatakan bahwa nafas kehidupan orang percaya adalah doa. Nah, ketika kita berdoa kan Tuhan membuat plong ya. Beban berat kita bisa diatasi, dan ini padanan yang bagus. Kenapa Tuhan kasih contoh tumbuhan ini? Makanya Salomo itu selalu belajar dari makhluk hidup di sekitarnya, karena Tuhan mengajari kita melalui lingkungan. Lalu di dalam tumbuhan juga menyediakan karbohidrat, kebutuhan kita. Nah, jadi kebutuhan kita di Matius 4 ayat 4 Tuhan Yesus bilang apa? Manusia hidup bukan dari roti saja, melainkan dari firman yang keluar dari mulut Allah. Firman Tuhan adalah pelita dan terang. Nah, artinya apa? Suatu saat krisis bahan pangan berkepanjangan sekalipun, kalau kita punya firman kita tidak akan mati. Karena Matius 4 kasih contoh. Tuhan Yesus puasa 40 hari. Musa juga puasa 40 hari kan naik ke gunung ya. Nggak mati. Ada firman, Musa naik 40 hari turun bawa 2 loh batu. Tuhan Yesus 40 hari tidak lapar juga. Lalu iblis bilang, coba ubah batu-batu ini menjadi roti. Ya, Tuhan bilang adalah tertulis. Nah, kebutuhan kita terpenuhi di dalam Tuhan tadi. Bahwa supaya kita menguasai semua yang Tuhan ciptakan ini. Jadi artinya bahwa Tuhan, Yehova Jireh yang mencukupkan kebutuhan itu muncul di Mazmur 23. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Tetapi sejak penciptaan Tuhan sudah sediakan. Sudah ada. Nah, tinggal bagaimana kita belajar dari tumbuhan ini. Tetap mencari matahari, membiarkan dirinya disinari matahari, karena dia akan menghasilkan bahan makanan. Bahan makanan. Ya, kebutuhan kita dicukupkan oleh Tuhan. Kalau hanya sekedar soal makan minum, itu Tuhan tidak pernah kekurangan. Dia menciptakan dari tidak ada menjadi ada. Lalu air. Yohanes 7 ayat 37 sampai 39. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang, karena Yesus belum dimuliakan. Jadi jelas di sini bahwa Tuhan adalah sumber air hidup. Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan kitab suci. Berarti bahwa sumber kehidupan kita adalah pribadi Tuhan Yesus dan kitab suci. Dalam dirinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Nah, orang yang mengandalkan Tuhan, yang hidup di dalam firman, hidupnya fresh terus. Ya, segar terus. Dan itu kan muncul dari dalam. Muncul dari dalam ya. Dan terpancar keluar. Ketika kita menghadapi masa-masa sulit yang kering, kerontang dan segalanya, kita tetap segar. Ya, seperti pohon yang ditanam di tepi batang air, kata Mazmur pasal 1. Nah, hidup kita adalah hidup yang segar. Dan menariknya ayat 39 yang dimaksudnya ialah roh yang diterima oleh mereka yang percaya. Di Kejadian 1 ayat 1 katanya roh Allah melayang-layang di atas permukaan air.
Nah sekarang dia di mana? Roh itu ada di dalam diri orang percaya. Untuk menolong, menghibur, menguatkan kita. Asalkan kita berpaut pada terang hidup ini. Jadi kalau tumbuhan saja tadi kan ada pujian kita. Bunga bakung dipelihara Tuhan. Ini bunga tumbuhan aja dipelihara Tuhan hanya karena matahari. Kita lebih hebat dari situ. Dipelihara Tuhan karena sumber terang kita bukan matahari. Ada pada Tuhan sendiri. Nah dengan demikian, kalau kita hidup tanpa terang hidup itu rapuh sama seperti taubat tadi. Rasa khawatir, mudah cemas, mudah putus asa, dan macam-macam merapuh. Nah, ini bagus nih kesimpulan. Terang Tuhan membawa berkat, ada K di dalamnya, saya kasih merah. Tanpa K berubah, berkat berubah menjadi apa? Berat, ya saudara ya. Saudara mau diberkati atau mau berat? Berkat itu karena ada Kristus, ada K di dalamnya. Kristus dan kitab suci. Ini yang membuat kita diberkati. Tetapi kalau K-nya, Kristusnya kita copot, firman Tuhan kita copot, berat hidup ini. Ya, beban persoalan dipikul sendiri. Padahal kalau ada Kristus bilang, marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Mau diberkati atau mau yang berat? Halo jemaat, ini saya katakan tahun 2023 ini udah diramalkan akan berat. Tapi kita belajar dari sini aja. Berat kalau dipikul sendiri. Tapi kalau berat itu sisipkan K di tengah-tengahnya menjadi berkat kan. Jadi berkat. Hidup yang berdampak. Di Matius 5, 14-16 katanya kita adalah terang. Dan biarlah terang kita dilihat oleh orang dan mereka memuliakan Bapa di sorga. Orang lihat orang Kristen ini masalah bertubi-tubi tapi masih main musiknya semangat. Memuji Tuhannya semangat dan sebagainya. Lalu membawa keberanian tadi. Tuhan adalah terangku. Kepada siapa aku harus takut. Artinya bahwa tahun 2023 ini bersama Tuhan Yesus tidak usah takut. Ya, keadaan tidak mungkin kita ubah. Tapi Tuhan berdaulat atas alam semesta untuk mengubahnya demi manusia yang diciptakan. Sama seperti Kejadian pasal 1 tadi. Tanpa firman hidup kita tidak produktif. Rapuh. Sama seperti tumbuhan ini. Tanpa cahaya matahari layu udah. Besok udah busuk. Tinggal dicabut, dibuang. Jadikan Tuhan dan firman sebagai andalan menjalani kehidupan di tahun 2023 ini. Setuju Bapak Ibu? Dan itu balik lagi Mazmur 27:4. Satu hal yang kuminta, diam di rumah Tuhan. Nah berarti Bapak Ibu kasih tahu jemaat kita yang udah lama-lama daripada hidup rapuh. Ayo nikmati itu rumah Tuhan. Di mana itu? Jalan Halte Utara nomor sekian-sekian. Oh, kata siapa? Kata firman Tuhan. Ya. Amin saudara. Amin. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu. Tuhan sudah menyertai ibadah kami dari permulaan sampai dengan selesainya. Tuhan sudah memakai semua anak-anak-Mu ya Tuhan yang sudah melayani. Terlebih juga hamba-Mu, Bapak Pendeta Dominus Nat yang sudah membagikan berkat begitu gamblangnya ya Tuhan firman-Mu. Memberi jawaban buat kami semua. Oleh karena itu kami mau taat dan mau turut selalu akan terang firman Tuhan yang menerangi kehidupan kami. Sehingga kami tidak takut, kami tidak khawatir memasuki tahun 2023 ini. Bapa, Engkau memberkati hamba-Mu, memberikan kesehatan dan kekuatan dan rahasia firman Tuhan selalu dibukakan buat kami semua. Terpuji nama-Mu ya Bapa. Pakai kami semua ya Tuhan, anak-anak-Mu yang sudah melayani, tambahkan hikmat yang daripada Tuhan, sehingga kami boleh selalu memuji dan membesarkan nama Tuhan sepanjang hidup kami. Terpuji nama-Mu ya Bapa. Kami juga berdoa untuk rekan-rekan yang lain ya Tuhan yang tidak bisa hadir saat ini bersama-sama di dalam ibadah di tempat ini. Tuhan Maha Tahu, Tuhan juga memberkati kehidupan mereka. Adapun yang sakit ya Tuhan, Engkau sendiri mengetahui, Engkau yang menjamah memberikan kesembuhan dan pemulihan. Yang ada di dalam masalah persoalan Tuhan kiranya
Engkau membukakan jalan keluar. Sekalipun kami ya Tuhan ada di dalam kekurangan secara finansial, Engkau Maha tahu, Tuhan sendiri yang memberkati kehidupan kami. Kami berdoa untuk pemerintah baik di pusat maupun di daerah. Tuhan menolong pemerintah, Bapak Presiden Jokowi ya Tuhan, sebagai pemimpin negara yang terbaik. Kami perlu ya Tuhan bangga dan mendoakan terus Bapak Presiden Jokowi bersama staf dan kementeriannya untuk menjalankan tugas mengelola negara ini ya Tuhan. Setiap masalah yang terjadi Tuhan membukakan jalan keluar, Tuhan menolong. Kami juga bersyukur COVID-19 makin mereda saat ini Bapak, dan satu kali sudah tidak ada lagi di negara kami, bahkan di seluruh dunia. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Engkau sendiri menyertai perjalanan sidang Tuhan. Saat ini ya Tuhan, sebentar kami meninggalkan tempat ini untuk pulang. Tuhan akan menyertai, tibakan kami satu persatu pada tujuan kami dengan selamat, dengan tidak kurang suatu apapun. Tangan-tangan yang sudah berkorban untuk pekerjaan Tuhan, Tuhan balas dengan berkat yang berlimpah. Dan setelah selesai kami akan pulang. Tuhan, terima kasih ya Bapak, terima kasih ya Tuhan. Semoga sumber Allah damai sejahtera menyertai engkau sekalian mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Mari terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus yang tak berkesudahan beserta persekutuan yang manis dari Roh Kudus akan menyertai kita semua mulai saat hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Bagi yang percaya katakan bersama, amin.